Perkenalkan diri, nama saya Taruni Muda Niputu Tiara Saraswati asal Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Radio Edge and Navigation. Mari kita membahas ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu apa pengertian dari propagasi gelombang radio, jenis metode atau cara propagasi gelombang radio, serta karakteristik gelombang radio. Yang pertama, pengertian dari propagasi gelombang radio yaitu sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Jenis metode atau cara propagasi gelombang radio ada 4, yaitu ground wave, sky wave, troposcatter, dan line of sight. Ground wave yaitu gelombang radio merambat mengikuti permukaan bumi. Sky wave yaitu gelombang radio dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosfer. Troposcatter yaitu gelombang radio dihamburkan oleh turbulensi di lapisan troposfer, dan line of sight yaitu gelombang radio merambat secara langsung dalam garis yang lurus. Dan karakteristik dari gelombang radio yaitu mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. Soal nomor 2 yaitu perbedaan yang mendasar antara peralatan NDB dan VOR dalam hal pemberian informasi arah magnetic bearing. NDB dipasang berkaitan dengan instrumen yang ada di pesawat yang disebut dengan ADF, sedangkan VOR dipasang bersamaan dengan DME. VOR bekerja pada bidang frekuensi VHF antara 108 sampai 117,95 MHz, sehingga informasi yang dipancarkan tidak terganggu oleh keadaan cuaca atau static free, berbeda dengan NDB yang menggunakan frekuensi rendah atau LF. Pada VOR, data atau informasi navigasi berupa bearing yang diterima di pesawat adalah sama sekali tidak tergantung dari posisi atau heading pesawat terbang seperti pada NDB. Soal nomor 3 yaitu urutan penggunaan DME. Yang pertama, sepasang pulsa dengan panjang pulsa tertentu dipancarkan oleh transmitter dari pesawat terbang yang disebut sebagai sinyal pulsa penanya atau pemeriksa, atau bisa disebut sinyal interrogator. Lalu yang kedua, setelah sepasang pulsa tersebut diproses oleh ground station atau transponder sehingga menjadi sepasang sinyal pulsa jawaban atau sinyal reply, kemudian secara otomatis ground station memancarkan kembali sepasang pulsa jawaban tersebut sebagai sinyal jawaban ke pesawat. Dan yang ketiga, pesawat terbang mendapatkan kembali sepasang sinyal pulsa sebagai jawaban atau sinyal reply dari ground station yang diproses menjadi bentuk jarak dalam nautical miles. Soal nomor 4 yaitu keuntungan serta kerugian NDB. Mari kita membahas dulu keuntungan NDB, yaitu sinyal NDB dapat diterima di ketinggian yang rendah. Ini karena sinyal NDB didasarkan pada permukaan perambatan gelombang atau sinyal tidak terbatas pada garis dari penglihatan. NDB juga dapat digunakan sebagai sistem backup. Misalnya, selama tidak ada sinyal yang diberikan oleh VHF, System Omnidirectional Range atau VOR. Sistem NDB hanya membutuhkan biaya yang rendah untuk biaya perawatannya, dan NDB masih penting untuk banyak bandara kecil. Di samping keuntungan tentunya terdapat kerugian. Kerugian NDB yaitu sinyal terbatas karena beberapa faktor termasuk efek gangguan, efek badai petir, efek gunung, efek malam, dan refraksi pantai. Mari kita bahas. Yang pertama, terdapat efek interferensi, yaitu gangguan terjadi jika ADF menerima 2 atau lebih sinyal yang dipancarkan oleh NDB. Lalu, efek badai petir. Badai petir memiliki pelepasan listrik statis yang sangat kuat yang dapat mengganggu sinyal NDB. Jarum indikator ADF terkadang menunjuk ke arah badai. Efek gunung. Daerah pegunungan dapat menyebabkan refleksi dan difraksi dan mengarah pada kesalahan pembacaan arah oleh ADF. Night effect yaitu sinyal rendah atau tidak ada sinyal pada malam hari karena kontaminasi gelombang radio. Dan refraksi pantai yang juga dikenal sebagai efek shoreline yaitu gelombang permukaan bergerak dalam satu arah di atas tanah tetapi arah lain di atas air atau refraksi. Ini bisa menyebabkan kesalahan membaca dalam indikator ADF. Soal nomor 5, komponen peralatan ILS. Instrument Landing System, yaitu ada localizer, glide slope, dan marker beacon.
Yang pertama, localizer, yaitu pemancar yang memberikan sinyal pemandu azimut mengenai kelurusan pesawat terhadap garis tengah landasan pacu atau membantu pesawat terbang agar mendarat tepat pada centerline landasan. Alat ini beroperasi pada daerah frekuensi Very High Frequency atau VHF 108 MHz hingga 111,975 MHz. Localizer dipakai untuk pendekatan horizontal ke kiri dan ke kanan menuju perpanjangan landasan. Yang kedua, terdapat glide slope, yaitu pemancar yang memberikan sinyal pemandu sudut luncur pendaratan atau membantu pesawat agar mendarat tepat pada touchdown. Alat ini bekerja pada frekuensi ultra high frequency atau UHF antara 328,6 MHz hingga 335,4 MHz. Terdapat 3 tipe sistem antena glide slope untuk mengatasi macam-macam kondisi lokasi, yaitu yang pertama, Null Reference Glide Slope, Sideband Reference Glide Slope, dan M-Array Glide Slope. Yang terakhir, marker beacon. Pada umumnya, marker beacon beroperasi pada frekuensi 75 MHz. Ketika transmisi dari marker beacon diterima, sinyal ini akan mengaktifkan indikator pada instrumen pilot dan suara atau tone dari beacon juga terdengar oleh pilot. Ground equipment comprises of 2 highly directional transmitting systems, called as the localizer and glide slope, and 3 marker beacons. Localizer is an antenna array, normally located beyond the departure end of the runway. These generally consist of several pairs of directional antennas, which transmits 2 signals. Kita masuk ke nomor 6, yaitu range frekuensi kerja dari masing-masing alat. Yang pertama ada NDB yang bekerja pada frekuensi 190 kHz hingga 1750 kHz. Yang kedua ada VOR yang bekerja pada frekuensi 108 MHz hingga 117,95 MHz. Selanjutnya ada DMI yang bekerja pada frekuensi 962 MHz hingga 1213 MHz. Selanjutnya ada ILS yang bekerja pada frekuensi 108,1 MHz hingga 111,975 MHz. Selanjutnya ada ILS locator yang bekerja pada frekuensi 108 MHz hingga 111,975 MHz. Lalu ada ILS glide slope yang bekerja pada frekuensi 328 MHz hingga 336 MHz. Dan yang terakhir terdapat marker beacon yang bekerja pada frekuensi 75 MHz. Kita masuk ke soal nomor 7, apa itu performance-based navigation dan bagaimana implementasinya di Indonesia saat ini? PBN atau performance-based navigation adalah metode bernavigasi pesawat dilengkapi dengan peralatan yang memenuhi persyaratan RNP dan AirNav, di mana alat bantu navigasi dimonitor ketepatannya, integritasnya, ketersediaannya, fungsinya, dan terus-menerus, serta tidak tergantung terhadap alat bantu tradisional navigasi lateral di darat seperti VOR atau ADF, namun berdiri sendiri, baik dari pesawat seperti INS atau IRS atau space-based. Tahun 2006, metode navigasi berbasis kinerja atau performance-based navigation ini diperkenalkan di Indonesia, dan tahun 2012 dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan pengaturan lalu lintas penerbangan yang lebih baik. Soal nomor 8, jenis standar RNP menurut ketetapan ICAO. Tipe RNP yang pertama yaitu ada RNP 1, tingkat akurasinya kurang lebih 1 mm. Lalu terdapat RNP 4, tingkat akurasinya kurang lebih 4 mm. Kemudian RNP 5, tingkat akurasinya kurang lebih 5 mm. Lalu RNP 10, tingkat akurasinya kurang lebih 10 mm. RNP 12,6, tingkat akurasinya kurang lebih 12,6 mm. Dan RNP 20, tingkat akurasinya kurang lebih 20 mm. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9 yaitu jenis kalibrasi penerbangan. Yang pertama ada evaluasi lapangan, yang kedua ada pemeriksaan awal, yang ketiga berkala, yang keempat pemantauan, dan yang terakhir kondisi khusus. Selanjutnya kita masuk
ke dalam soal nomor 10, yaitu perbedaan cara kerja MLAT atau Multilateration dengan Secondary Surveillance Radar atau SSR. MLAT menggunakan metode yang dikenal sebagai waktu selisih kedatangan atau TDOA, Time Difference of Arrival, dengan mengukur perbedaan waktu untuk menerima sinyal dari pesawat dengan transponder yang mengirimkan sinyal lebih awal atau terdahulu. Itu memungkinkan untuk menghitung posisi pesawat. Sedangkan SSR bekerja dengan mengirimkan sinyal, kemudian transponder menerima dan membalas informasi kepada pesawat. Sekian dari saya mengenai pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Radio Aids to Air Navigation. Saya menyadari bahwa video pembahasan ini jauh dari kata sempurna. Atas waktu serta perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.